Latar belakang terjadinya kriminalitas. Kejahatan timbul disebabkan karakter manusia yang melakukan kejahatan, kemiskinan, kesempatan kerja, dan faktor lain yang membuat peluang seseorang untuk membuat jahat seperti tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, keadaan lingkungan, kependapatan penduduk, nilai harta penduduk, dan ketimpangan. Sosiologi kriminalitas adalah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris analitis sebagai wujud pendalam terkait proses sosial dan interaksi sosial berkenan dengan bentuk gejala sosial kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga untuk aspeknya sendiri bisa berkenan dengan norma hukum, peranata sosial, perubahan sosial, maupun kesengajaan sosial yang menimbulkan tindak kriminalitas dalam masyarakat. Pengertian sosiologi kriminalitas menurut para ahli. 1. E.H. Sutherland. Pengertian sosiologi kriminalitas adalah ilmu yang mempelajari tentang pola berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Perilaku jahat diperoleh sebagai hasil interaksi yang dilakukan dengan orang-orang berperilaku dengan kecenderungan menawan norma-norma hukum yang ada. 2. Bonger. Definisi sosiologi kriminalitas adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Fokus dari sosiologi kriminalitas adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, objek sosiologi kriminalitas. Yang pertama ada kejahatan. Kejahatan adalah bentuk pelanggaran atas keteraturan sosial atau kepada undang-undang pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan sosiologi kriminalitas dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Adapun secara umum untuk jenis kejahatan yang ada dalam sosiologi kriminalitas sendiri, seperti kejahatan kerah putih, kejahatan kerah biru, dan kejahatan tanpa korban. Yang kedua, pelaku. Pengertian pelaku adalah tentang individu dan kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan dalam beragam contoh penyimpangan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga pelaku ini menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain atas hak-haknya. Yang ketiga, reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat dalam kajian sosiologi kriminalis tentu saja berhubungan dengan perbuatan kriminal dan pelakunya, menjadi penentu tingkah laku yang sesungguhnya tidak dapat dibenarkan serta mendapat sanksi pidana maupun sanksi sosial. Ruang lingkup sosiologi kriminalitas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi yaitu: yang pertama, reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini tidak hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, tetapi juga terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. 2. Unsur-unsur kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. 3. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan tindak kriminal baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. 4. Individu dan kelompok sebagai pelaku kejahatan. Berikutnya, ada jenis tindak kriminal menurut sosiologi kriminalitas. Tindakan kriminalitas terbagi menjadi beberapa bagian dalam sosiologi kriminal, yaitu yang pertama ada crimes without victims, dianggap perbuatan tercela. Yang kedua ada organized crime, kejahatan terorganisir, komplot atau komplotan. Yang ketiga ada white collar crime, dia lakukan orang berstatus tinggi. Yang keempat ada corporate crime, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi sosial formal untuk menaikkan keuntungan. Yang kelima, blue collar crime, dilakukan rakyat miskin karena tuntutan ekonomi. Penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas. 1. Kebutuhan yang mendesak. Ketidakseimbangan hubungan antara ID, ego, dan superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. 2. Kondisi sosial. Beragam kondisi sosial sebagai penyebab kriminalitas yang merugikan kehidupan manusia. Misalnya, beragam jenis pengangguran, kemiskinan yang makin menjamur, kondisi lingkungan yang mendukung individu melakukan kejahatan, kepincangan sosial, tekanan mental, serta kebencian.
3. Pengaruh lingkungan. Pengaruh dari lingkungan menjadi salah satu penyebab orang melakukan kejahatan. Contohnya, anak-anak yang diabaikan, ditinggalkan, atau dianiaya. Dan tumbuh dalam keluarga disfungsional akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan aksi kejahatan di kehidupan nanti dibanding mereka yang tumbuh dalam keluarga baik-baik. 4. Kurang tingkatnya pendidikan. Pendidikan yang kurang merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam cara hidup bermasyarakat. Akibat tindak kriminal ditinjau dari sosiologi kriminalitas. 1. Kerugian materi. Hal ini dapat terjadi jika tindakan kriminalitas masih dalam cukup berat, seperti pencopetan, penipuan, penjambretan, dan pencurian yang tanpa disertai dengan tindakan kekerasan. 2. Trauma. Trauma dapat terjadi pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal, biasanya disertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam. 3. Cacat tubuh serta tekanan mental. Hal ini dapat terjadi jika suatu tindakan kriminal disertai dengan tindakan kriminal yang lainnya, atau jika seseorang melakukan tindakan kriminal itu sudah memasuki tahap tindakan kriminal yang berat. Contohnya dalam koridor ini seperti penganiayaan, pembunuhan, penyimpangan sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, kematian. Kematian terjadi jika tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang kelompok sudah memasuki tingkat sangat berat, seperti halnya dengan contoh kejahatan dalam pembunuhan, mutilasi, dan lain-lain. Biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif. Contoh sosiologi kriminalitas yang pertama adalah kekerasan seksual terhadap anak usia dini. Kekerasan seksual terhadap anak usia dini kerap terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya pendidikan seks dalam lingkungan masyarakat, atau bahkan kurangnya peran keluarga dalam pembentukan diri seorang individu. Pada akhirnya, penyimpangan maupun kekerasan seksual tidak dapat dihindari, seperti yang terjadi pada gambar berikut. Contoh kriminalitas yang kedua adalah perampokan. Perampokan adalah suatu tindak kriminal yang dimana sang pelaku perampokan disebut perampok mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Hal ini dapat terjadi akibat rendahnya ekonomi sepelaku dan dengan terpaksa melakukan tindak kriminal untuk menunjang hidup, seperti pada gambar berikut. Contoh kriminalitas yang ketiga adalah ransomware. Ransomware menjadi contoh kriminalitas internet terbesar kedua yang seringkali terjadi. Trik penipuan ini dilakukan oleh seseorang yang disebut hacker dengan cara mengambil data penting dari korbannya. Data tersebut kemudian dienkripsi atau dikunci, dan kemudian korban akan dimintai sejumlah dana untuk membuka. Pelakunya seringkali orang yang sangat lihai, sehingga penjahat hacker ransomware cukup sulit terdeteksi, seperti pada gambar berikut. Kriminalitas merupakan salah satu pengaruh buruk bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga diri dengan baik dari lingkungan sekitar, agar kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang membahayakan diri kita, seperti merampok, membunuh, dan kejahatan lainnya. Menghindar dari pengaruh buruk tentang kriminalitas bisa juga dengan cara menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dan selalu waspada dalam memilih teman atau kerabat.